Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai di halaman berapa? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Akidah. Iya. Apa itu akidah secara bahasa, Farel? Ikatan. Secara istilah? Sesuatu yang Masya Allah Ibrahim Taz. Tauhid secara bahasa apa? Torik tauhid secara bahasa. Iya. Tarik napas dulu. Adi, apa Adi? Hah? Lupa. Tarik. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Ahsanta barakallahu fik. Secara istilah apa, Adrian? Alhamdulillah. Iya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik. Nah, ya, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Oh, at-tauhid aslun fil basyariyah yang kemarin ya. Tauhid adalah asal di kehidupan manusia. Maksudnya apa, Saimin? Apa maksudnya? Tauhid itu asal di kehidupan manusia. Apa, Saimin? Maksudnya apa? Oka. Maksudnya apa oka? Tauhid adalah asal di kehidupan manusia. Maksudnya apa itu? Apa? Muas. Faiz. Ya, Faiz. Maksudnya apa? Istilah tauhid adalah asal di kehidupan manusia. Maksudnya apa? Apa? Siapa yang tahu? Farel tahu Farel? Maksudnya apa? Tauhid asal di kehidupan manusia. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya kita sudah jelaskan kemarin. Hah? Hari apa? Tauhid asal kehidupan manusia. Iya. Tauhid asal dari kehidupan manusia. Maksudnya apa? Asal. Iya, karena dulu gak ada kesyirikan. Jadi asalnya manusia ya itu di atas tauhid. Dari Nabi Adam, anaknya, cucu-cucunya semua berada di atas tauhid. Kapan pertama kali terjadi kesyirikan? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, apa sebabnya? Ya, karena mereka ghulu terhadap orang-orang soleh. Siapa? Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Baik, sekarang kita buka judul berikutnya ya. Masdarut talaqi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada halaman 11. Ana diktikan ya. Masdarut talaqi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Ya, ana diktikan. Ana terjemahkan, antum catatlah. Masdar at-talaqi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Enggak ada bukunya?
Siapa yang nggak bawa buku? Antum. Tuh. Tuh. Ya. Dah? Catat ya. Masdar at-talaqi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Barometer. Ya, standar. Ya. Ya, standar ahli sunnah dalam mengambil ilmu. Halaman 11. Ahli sunnah dalam mengambil ilmu. Catat. Apa oka? Mana Faiz? Mengambil ilmu. Ya, standar Ahlus Sunnah dalam mengambil ilmu. Dah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa diam nggak? Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil ilmu itu dari dua sumber. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil ilmu itu dari dua sumber. Ya, yang pertama, sumbernya pertama adalah Al-Quran, Kitabullah. Kama qala ta'ala, ini dalilnya nggak usah catat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali ke Allah, maksudnya ke Al-Quran, ke Kitabullah. Ya. Jadi kalau ada hal yang kita nggak tahu, ada hal yang kita perselisihkan, maka kita kembalikan ke Al-Quran, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber yang kedua. Ibrahim. Ya. Apa maksudnya sunnah Rasulullah? Maksudnya hadis, ya, hadis. Jadi sumber kita dalam beramal, sumber kita dalam beribadah itu ada dua, ya, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Dalilnya kama qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah, ya, Nabi Muhammad SAW tidaklah dia berkata berdasarkan dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua dari wahyu yang Allah wahyukan. Itu dalilnya. Ya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok, ya, firqah-firqah yang dalam beramal itu bukan dari dua ini, maka amalnya semua tertolak. Misalnya ada firqah yang menghalalkan demonstrasi, ya, katanya ini untuk membagikan syiar-syiar Islam, ya, contohnya FPI, ya. FPI udah nggak ada, ya. Nah, itu mereka dalam membangkitkan umat untuk mensiarkan dakwah tauhid dengan demonstrasi, ya. Yang mana demonstrasi ini itu tidak ada dari dua ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, nggak ada, maka nggak boleh demo. Iyalah. Juga ketika, seperti kaum Khawarij yang menghalalkan bunuh diri, ya. Mereka mengatasnamakan ini adalah jihad fisabilillah. Coba, jihad, ya, dengan cara bunuh diri. Ada nggak dari Al-Quran? Ada nggak dari hadis? Nggak ada.
Gitu juga dengan kaum Syiah, ya. Syiah mengatakan Ali adalah nabi, bahkan ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan, ya. Ali itu maksum, sama kedudukannya seperti nabi, tidak pernah berdosa, ya. Dari mana sumbernya? Al-Quran nggak ada, ya. Hadis juga nggak ada, ya. Mereka mengatakan Ali itu lebih afdol, lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Mana dalilnya? Nggak ada, ya. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil sebuah ilmu itu hanya dari dua sumber, ya, Al-Quran dan hadis, ya. Orang sufi Naskabandiyah berzikirnya gimana? Joget-joget dalam kelambu, ya, katanya supaya bisa terbang. Ya, Anda pernah dengar sendiri tuh orang sufi ngomong, saya pernah, ya, berzikir tuh dalam kelambu, naik saya, ya, badan saya ini naik. Al-Quran itu bisa bergerak sendiri di kelambu itu. Saya dengar sendiri, Anda dengar sendiri. Ya, orang sufi ngomong kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ada gila akalnya, ya. Karena dalam mengambil sebuah ilmu, ya, mereka tidak mengambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ya, tuh. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah semua, ya, dalam sebuah ibadah, ya, agar kita mengambilnya semua dari Al-Quran dan hadis. Thayyib. Kemudian judul berikutnya Al-Akhdhu bi ahadits al-ahad fil aqaid. Ah, ini pentingnya juga ini. Hukum, ya. Hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Ya, hadis ahad. Ahad artinya satu. Nanti kita jelaskan. Ahad. Ya, misalnya hari Minggu apa bahasa Arab ya? Ahad. Faiz rumahnya mana Faiz? Faiz rumahnya mana rumah? Hah? Mercy. Orang kaya kayaknya. Oh, yang jual ini, yang jual nugget. Jannah Food, ya, Faiz. Oh, Jannah Food. Belilah, nah. Ya. Jadi hukum mengambil, ya, dengerin. Hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Apa itu hadis ahad? Hadis yang satu. Jadi dalam ilmu hadis itu ada dua, ya. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ya. Hadis ahad itu yang diriwayatkan dari satu orang, ya, dan tidak terpenuhi syarat mutawatir. Adapun hadis mutawatir itu diriwayatkan dari banyak perawi, ya, banyak perawi. Itu perbedaan antara hadis ahad dan hadis mutawatir, ya. Karena ada sebagian kelompok, ya, seperti Hizbut Tahrir, ya, Hizbut Tahrir mengatakan hadis ahad ini tidak berlaku dalam masalah akidah, ya. Akan tapi dia hanya berlaku pada masalah fikih dan hukum. Itu kata Hizbut Tahrir. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadis ahad itu bisa kita ambil dalam masalah akidah. Paham? Contoh hadis ahad. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tahu kan dalilnya? Nah, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini, ya, dari Rasulullah SAW diriwayatkan hanya satu orang, ya, Umar bin Khattab, satu orang, Umar bin Khattab, ya. Kemudian dari Umar bin Khattab diambil dari satu orang juga, Alqamah, ya, Asy'ari, Alqamah, ya. Kemudian setelahnya lagi hanya satu orang juga, Muhammad At-Taimi, ya. Kemudian satu orang juga, ya, satu orang namanya Anda lupa, ya, lupa. Kemudian dari satu orang ini baru diambil dari beberapa perawi, ya, baru sampailah hadis itu ke Imam Bukhari, ya. Inilah yang dikatakan sebagai hadis ahad. Satu dia, ya, satu.
Adapun mutawatir itu banyak. Contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar, ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka bersiaplah untuk menduduki posisinya di neraka. Itu kata Rasulullah. Hadis ini diambil oleh sahabat sebanyak 72 sahabat. Banyak. Maka mustahil hadis ini itu palsu, mustahil. Ya, kalau ahad satu aja perawinya. Kayak tadi dari Nabi Umar terus ke Alqamah ke Muhammad At-Taimi, begitu seterusnya. Paham? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa hadis ahad ini wajib kita amalkan dalam masalah akidah. Adapun kelompok-kelompok lain seperti Hizbut Tahrir, mereka tidak mengambil hadis ahad ini dalam masalah akidah. Ya. Contohnya kayak tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, amalan tergantung pada niatnya. Ini masalah akidah enggak? Iya. Masalah keyakinan kan? Akidah. Ya. Kalau Hizbut Tahrir meyakini, ya, hadis ahad ini tidak berlaku pada masalah akidah, maka ini enggak berlaku lah di sini. Hadis innamal a'malu binniyat. Paham di sini? Bingung? Enggak bingung kan? Bingung apa, Rel? Lumayan. Belum sampai ya? Nggak apa-apa sih, dosa kan nggak recok ya, nggak masalah mah. Hah? Recok ini, gangguana. Kok tidur kan nggak ganggu, tidurlah. Makan ganggu lah. Makan bonbon dah. Makan. Enggak, yang tadi paham enggak? Ya, enggak paham. Hadis ahad tadi. Awalnya tahu kan perbedaan antara hadis ahad dan mutawatir, paham ya? Paham. Dah. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu meyakini hadis ahad ini bisa kita pakai dalam masalah akidah. Ya, bisa kita gunakan dalam masalah akidah. Ya, adapun kelompok-kelompok yang lainnya, ya, tidak meyakini hal itu. Ya. Mereka menganggap hadis ahad ini tidak berlaku dalam masalah akidah. Ya. Nah, Anda baca dulu. Ya. Yara Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah, nih, catat ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Hah? Sambungannya. Tadi kan hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya setiap yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya setiap yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib untuk mengambilnya dan mengamalkannya. Wajib untuk mengambilnya dan mengamalkannya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya setiap yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib untuk mengambilnya dan mengamalkannya, ya, baik itu hadis ahad maupun mutawatir. Itu dia intinya, ya. Jadi kita jangan beda-bedakan, ya, mau dia ahad mutawatir harus kita ambil. Itulah intinya, ya, intinya itu. Jadi belum paham apa perbedaan ahad dan mutawatir? Paham dah? Paham. Nah, kita wajib untuk mengambilnya, ya.
Nah, siap? Gimana? Anu, bosan nggak belajar akidah? Oh gitu. Kita udah banyak ketinggalan dari akhwat. Orang itu pun memang pintar kali surat apa main juga dan ada di amat juga. Anak nggak ngejar akhwat. Nih, anak bacakan aja ya, nggak usah dicatat. Wa minal adillati ala ifadati khabar wahid, dan dari dalil. Ini nggak usah catat. Nggak usah catat. Dalil yang membolehkan untuk mengambil dari satu orang itu firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Surah Taubah itu, wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan seandainya ada dari sekelompok, yang dari sekelompok itu ada segelintir orang yang pergi untuk menuntut ilmu, dia tafaqahu fid din, ya, untuk mengkokohkan agamanya, ya, wa yunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan terhadap kaumnya, ya. Maka waqad amara Allahu at-ta'ifa an-nafira bitafaqquh fid din, thumma inzar qaumahum ba'da dzalik. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan ta'ifah ini tadi kan. Ta'ifah ini untuk memperdalam agamanya. Thumma inzar qaumahum, kemudian memberi peringatan kepada kaumnya. Wa ta'ifah, maka kata ta'ifah ini itu bisa diartikan untuk satu orang tadi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, di sini dibilang bahwasanya ta'ifah itu, kata ta'ifah itu bisa diartikan untuk satu orang. Ya, kama jaa dzalika an Ibnu Abbas, bagaimana yang telah datang dari Ibnu Abbas, ya. Walau lam takun hujjah al-qa'imah wal khabar mufidan ilm dimakana fil indar faidah. Kalau seandainya, ya, kabar dari satu orang ini tidak bisa terima, maka indar itu gak ada faedahnya, ya. Jadi kenapa Allah suruh mereka untuk mengindar kaumnya, ya? Untuk apa Allah itu menyuruh mereka untuk mendakwai kaumnya? Untuk apa, ya? Contohnya lagi, ya, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini catat nih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bagian mana nih, itu masih situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus salah satu sahabatnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus salah satu sahabatnya ke berbagai penjuru, ya, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya, dan juga untuk apa? Dan juga untuk melerai perpecahan, dan juga untuk meleraikan perpecahan, ya. Jadi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus salah satu sahabatnya untuk berdakwah pada Islam, untuk masuk Islam, dan untuk melerai perpecahan, ya. Kama ba'atha Aliyan qadhiyan il Yaman, sebagaimana Rasulullah itu pernah mengutus Ali ke Yaman, ya. Sebagaimana Rasulullah
pernah mengutus Ali ke Yaman sebagai qadhi, sebagai hakim. Ya. Wa ba'atha Mu'adzan da'iyan Islam. Tinggalan. Dan juga Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman. Ya. Dan juga mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah dengan satu orang. Ya. Rasulullah mengutus Ali satu orang. Apa? Dan juga mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Perhatikan ya. Rasulullah mengutus mereka ini satu orang, ya. Pertama Rasulullah mengutus Ali ke Yaman satu orang, ya. Terus mengutus Mu'adz satu orang ke Yaman, ya. Mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah satu orang. Nah, seandainya khobar dari satu orang ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah, ya, sebuah dalil, maka Rasulullah nggak mungkin memerintahkan mereka. Inilah dalil kenapa kita wajib mengambil hadis ahad. Itu banyak hadis ahad, banyak. Contohnya al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang, ya. Fa'alaha qaulun la ilaha illallah. Maka yang paling tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Ini hadis ahad. Ya, diriwayatkan dari satu orang. Satu orang. Belum nyampe ya? Belum nyampe. Kitabnya kayak gini pula ya. Payah kitabnya ya. Pak Farel? Nyampe Farel? Nyampe? Alhamdulillah. Drian? Nyampe ya? Insyaallah. Itu. Paham tadi ya? Tuh. Rasulullah mengutus Mu'adz, Mus'ab sama Ali satu orang. Ya. Ini dalilnya. Seandainya kabar dari satu orang itu nggak terima Nabi, nggak bisa dijadikan sebagai dalil, maka Nabi nggak mungkin memerintahkan mereka. Pasti banyak orang Nabi memerintahkan mereka, banyak orang. Itu, misalnya Nabi menyuruh entah 20 orang ya, 20 orang ke Madinah, ke Yaman misalnya, 20 orang. Tapi Nabi hanya memerintahkan satu orang aja. Ini dalil boleh kita mengambil hadis ahad. Wajib kita mengambil hadis ahad. Gitu. Si Muas mana Muas? Ada Muas? Dan ini lagi ya. Asbabul inhiraf anil aqidati shahihah. Sebab atau nggak nyatet itu apa ya, sebab seseorang tergelincir dari akidah yang benar, ya, sebab seseorang tergelincir dari akidah yang benar. Baru lagi ya, tiga aja ya. Yang pertama, al-jahlu bil aqidati shahihah wa adamul hirsi ala ta'allum wa tafasiliha wa adillatiha syar'iyyah, yaitu tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar terhadap akidah yang benar, ya. Banyak nggak orang yang nggak belajar akidah? Banyak kan? Akidah, ya.
Itu sebab yang pertama, karena tidak mau mempelajari akidah yang benar. Ya. Datang ke taklim, ya, tidur, atau datang ke taklim. Kalau yang kajiannya fikih baru tertarik, ya. Kalau fikih, oh ini bahas fikih ini, datanglah. Fikih nikah, datanglah. Tapi kok bahas akidah, wah males lah, akidah ngantuk, itu aja. Kalau nggak rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu aja. Nyembah Allah, jangan syirik, itu aja. Inilah sebab seseorang itu terjatuh pada kesyirikan, ya. Ya, pertama karena tidak mau mempelajari akidah yang benar. Yang kedua, at-ta'assub lima alaihil aba wal asyirah wa in kana batilan, yaitu fanatik terhadap nenek moyang mereka, ya, fanatik terhadap nenek moyang mereka. Apa? Yang kedua, tahu kan fanatik. Misalnya ada orang fanatik partai, ya. Misalnya ada partai PDI, Partai Demokrat, Golkar, fanatik. FPI, fanatik dia. Mau partainya salah, mau kelompoknya salah, pokoknya benar lah kelompokku, ya. Itu juga kita nggak boleh fanatik terhadap guru kita, ustadz kita, nggak boleh. Nah, fanatik, ya. Jadi inilah salah satu sebab seseorang ini tergelincir dari akidah yang benar, karena fanatik terhadap nenek moyang mereka. Misalnya kayak kejadian kafir Quraisy zaman dulu, ya. Rasulullah memerintahkan agar tinggalkan patung-patung itu, ya, baik Lata, Mana, Uzza. Apa kata kaum musyrikin? Ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kami, nggak terima. Inilah sebabnya. Sebab yang ketiga, inhiraful walidain wal mustama' wa wasail ta'lim wal i'lam, yaitu inhiraf. Maksudnya apa ya? Inhiraf walidain, menyelewengnya orang tua. Penyelewangan apa? Ketergelinciran orang tua, ya. Orang tua, maksudnya ya karena orang tua, pengaruh orang tua, tapi kurang tepat nih. Ya, pengaruh orang tua dan masyarakat. Apa? Yang ketiga, pengaruh apa? 05, cuma kan 3 aja Anda bilang tadi, 3 aja. Kok 5 nanti banyak kali, ya. Pengaruh jelek, ya, pengaruh jelek dari orang tua, masyarakat, dan media sosial. Ya. Ya itu nggak tahu, game-game sekarang, ya, film-film sekarang, kartun-kartun itu banyak mengandung unsur kesyirikan, kayak Avatar itu. Avatar itu kan mengandung kesyirikan, ya. Oh, ya bisa terbang, ya. Film-film kayak Kerasakti itu, reinkarnasi. Krishna. Avatar sendiri itu akidah orang Buddha tuh, Avatar. Avatar itu akidah orang Buddha. Untuk SpongeBob boleh? SpongeBob. Boleh nggak? Apa? SpongeBob. Ada dewa yang tulusnya, ya? Nah, ada dewanya kan. Nah, itu contohnya inilah. Ada dewa-dewanya. Itu kan mengajarkan. Anak nggak tahu ini apa solusi. Ada saat kambing-kambing ada. Kambing. Solusi
Ya kayak film Tom and Jerry aja lah. Kadang-kadang dia berdoa di yang ada salibnya, ada gerejanya. Ini kan siksa ya gitu. Jadi inilah pengaruh jelek dari media sosial ya. Orang tua juga nggak mengajari gitu. Nah sebabnya. Jam berapa kita selesai? Oke. Tiga aja ya. Lagi? Lanjut. Sekarang yang baru lagi ya. Namadzij min juhudil muslihin fi difa' 'anil aqidah as-shahihah. Contoh dari kesungguhan ya, contoh kesungguhan orang-orang soleh dalam membela akidah yang benar. Bukan, contoh kesungguhan ya, contoh kesungguhan orang-orang soleh dalam membela akidah yang benar. Ya. Ya. Maka udah ya, maka dengan rahmat Allah, maka dengan kasih sayangnya Allah, maka dengan rahmat Allah ya, kasih sayang sama rahmat itu sama aja. Maka dikarenakan kasih sayang Allah terhadap umat ini ya, maka dikarenakan kasih sayang Allah terhadap umat ini ya, Allah tampakkan orang-orang soleh yang melindungi umat ini ya. Maka dikarenakan kasih sayang Allah terhadap umat ini, Allah tampakkan ya orang-orang soleh yang melindungi umat ini ya, yang melindungi umat ini. Ya. Dikarenakan jauhnya manusia dari tanda kenabian. Ya, dikarenakan jauhnya manusia dari zaman kenabian. Berapa jauh kita jaraknya? Berapa jarak kita? Jarak kita sama Nabi SAW. Jarak kita sama Nabi SAW. Sebuah lebih ya, banyak panjang kan? Ya. Wa kathratil jahal. Ya, dikarenakan juga karena tersebarnya kebodohan. Ya, dikarenakan tersebarnya kebodohan. Maka dikarenakan kasih sayang Allah terhadap umat ini, Allah tampakkan orang-orang yang soleh dalam membela, melindungi umat ini ya. Dikarenakan jauhnya manusia dari zaman kenabian ya, dan tersebarnya kebodohan dan bid'ah. Wa min haula'il a'immatil a'lam, dan contoh dari orang-orang yang soleh tersebut ya, titik 2 ya, dan contoh dari orang-orang soleh tersebut
Ya, pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yom irtadda minal Arab. Ya, ketika beliau memerangi orang yang murtad. Ya. Nih, ada yang tahu kisahnya nggak? Ketika beliau memerangi orang-orang Arab yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang Arab yang murtad. Ya. Nanti dulu ya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam menghadapi orang-orang yang bertanya-tanya dalam masalah ayat mutasyabihat. Ya. Dalam menghadapi orang, ya, seseorang yang bertanya-tanya dalam masalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu misalnya alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ain shad, ayat mutasyabihat. Nah, dia Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Rasulullah itu wafat, kan diangkat Abu Bakar jadi khalifahnya. Ya, ketika Rasulullah itu wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ya. Maka tatkala terdengarlah kabar Rasulullah itu wafat, tersebar di semenanjung Arab, ya, kayak Oman, Qatar, Bahrain. Maka ada sebagian orang Arab tuh ingin murtad, ya, tidak mau membayar zakat, ya, nggak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi mereka. Akan tapi Umar bin Khattab menahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar, jangan kau perangi mereka, karena ini akan menimbulkan kerusakan yang parah di kota Madinah. Ya, atau engkau dakwahi dulu mereka, ya. Dakwakan dulu yang lembut, kemudian setelah itu mereka akan bayar zakat dengan sendirinya. Jadi orang-orang ini nggak mau membayar zakat. Ya. Akan tapi Abu Bakar keras, ya, kokoh. Karena namanya orang beriman itu harus mengimani seluruhnya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah pada Islam seluruhnya secara kafah. Mungkin nggak kita beriman pada Allah, tapi kita nggak beriman pada Rasulullah. Aku beriman pada Allah, tapi aku nggak beriman bahwasannya Nabi Muhammad ada Rasul. Nggak bisa gitu, harus seluruhnya. Maka orang-orang ini, ya, diperangi karena mengimani setengahnya dan kufur pada sebagiannya, gitu. Mereka tetap beriman tapi nggak mau berzakat, ya. Maka kata Abu Bakar, mereka itu adalah kaum murtad, ya. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid sebagai panglima untuk memerangi orang-orang yang murtad tadi, ya. Akhirnya peperangan ini dimenangi oleh kaum muslimin, ya. Inilah sikap Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian Umar bin Khattab. Jadi ada kisah, ada seseorang yang bertanya-tanya dia, ya Umar, apa maksudnya alif lam mim? Apa maksudnya alif lam ra, alif lam mim shad? Ya, maksudnya apa itu? Ya, dia sering bertanya-tanya kepada Umar, kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya karena orang ini terus melakukan hal seperti itu, maka Umar mencambuk orang ini sampai dia tobat. Ya, nggak ada artinya. Inilah yang dikatakan sebagai ayat mutasyabihat. Nah, ada dulu zaman Umar orang yang selalu bertanya ayat mutasyabihat, padahal Rasulullah perintahkan agar kita mengimani aja tanpa kita tanya-tanya apa artinya. Itu perintah Rasulullah. Kan tapi orang ini nggak mau, ya, tetap ingin bertanya-tanya. Maka Umar pun mencambuknya sampai dia tobat. Inilah, ya, contoh, ya, orang-orang soleh dalam membela agama ini, ya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya. Kemudian ada apa? Artinya apa?
Apa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya alif lam mim itu. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib fi mauqifihi as-sarim mimman ghala fi, ya, terhadap orang-orang yang hulu terhadapnya, ya. Ali bin Abi Thalib, ya. Ketiga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, dalam menyikapi orang-orang yang hulu terhadapnya, dalam menyikapi orang-orang yang hulu terhadapnya. Hulu, hulu itu berlebihan, ya, yang orang Syiah tadi contohnya, mereka mengatakan Ali adalah nabi, ya, Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar, ya, Ali itu maksum, ya, Ali itu maksum, nggak bisa berdosa, padahal ya maksum itu hanya Nabi SAW, selainnya itu nggak maksum. Itulah hulu, ya, berlebihan dalam. Maka Ali tatkala menyikapi orang-orang yang hulu terhadapnya, apa? Ali bakar mereka semuanya, ya, bakar di lubang paret api, dibakar itu, sampai mengatakan Aliyullah, ya, Ali adalah Allah, Ali ada Allah, ya, Ali adalah Tuhan. Maka ketika Ali mendengar itu, Ali bakar mereka dengan api. Itulah sikap Ali terhadap membela akidah yang benar. Itu. Dia ada Abu Bakar, Umar, dan Ali. Dah. Dah. Ini Anda baca aja ya. Mesti catat. Wa Abdullah bin Amr wa bin Abbas fi raddihima ala nabitatil qadariyah, dan juga sifat Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas dalam menyikapi Qadariyah. Qadariyah ini yang mengingkari takdir. Qadariyah yang mengingkari takdir. Mengingkari takdir, ya. Contohnya, takdir ini bukan dari Allah, semua pengaruh dari manusia, ya. Jadi yang menciptakan takdir ini itu manusia, ya, bukan Allah. Mereka mengingkari itu, ya. Nggak ada itu. Semua misalnya tsunami, gempa, itu dari manusia semuanya, bukan dari Allah, bukan takdir Allah, ya. Manusia semua itu. Paham? Itulah Qadariyah, mengingkari takdir Allah. Lawannya ada, ya. Lawannya itu mengatakan sebaliknya, bahwasannya takdir itu seluruhnya dari Allah. Manusia ini nggak punya kuasa. Jadi misalnya manusia ini ada yang mencuri, berzina, itu bukan dari dia, dari Allah, ya. Misalnya dia berzina, enggak, ini takdir nih, Allah yang atur ini. Ada yang, ya. Kemudian, ya, wa ba'dahum al-a'immatul a'lam, ya. Dan setelah mereka, ini nggak usah catat, ya. Dan setelah mereka seperti Hasan al-Basri dan Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Darimi dan Ahmad bin Hanbal, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Battah, wa Ibnu Mandah, wa Ibnu Abdul Bar, wa Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, wa tilmidhuhu, dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan selain mereka, ya, mimman raddu ala ahli bid'ah wal kalam wa firqat dalal, ya. Dah, apa? Perjuangannya, ya, nulis buku, nulis kitab, ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal,
Imam Ahmad, ya. Ada Ad-Darimi, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dia udah bisa mengislamkan orang Yahudi, ya. Ketika umur dia itu belum baligh, Ibnu Taimiyah. Ya, jadi didebat dua orang Yahudi sama Ibnu Taimiyah. Padahal waktu itu beliau belum baligh. Ya. Ini kita udah nih. Udah. Saya. Ya udahlah. Udah. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.